Selamat malam, Anda menyaksikan Catatan Demokrasi. Sepanjang hari ini yang jadi sorotan, Anda pasti menyimak bagaimana jalannya sidang etik Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Menyangka hasilnya seperti itu? Anda kaget atau biasa saja ketika hakim terlapor diputus bersalah dianggap melakukan pelanggaran berat dan terkena sanksi pemberhentian? Ya, pemberhentian sebagai ketua MK ya. Dan apakah ini kemudian menjawab seluruh kegelisahan publik atau justru sudah terpuaskan bagi para pelapor? Kita akan bahas hal ini, bagaimana kemudian putusan MK ini dilihat secara hukum dan juga implikasinya terhadap pasangan Prabowo dan juga Gibran di Pilpres 2024 mendatang. Kita coba akan bahas hal ini dalam Catatan Demokrasi malam hari ini, dan juga nanti kami akan libatkan mahasiswa dari Fakultas Hukum Trisakti Jakarta. Suaranya nama, kalau Fakultas Hukum pasti menyimak betul ya jalan sidang. Tadi nonton persis nggak? Sesuai ekspektasi, sesuai harapan teman-teman? Sudah bawa catatan panjang, mau nanya tadi katanya. Jawaban mahasiswa, ya mas, kita akan lihat nanti mas. Lumayan katanya mas ya. Tapi kita juga ingin tahu apakah memang ini akan memberikan dampak kepada pasangan Prabowo Gibran. Apakah bisa menganulir putusan? Itu yang ditanyakan orang. Gibran jadi nggak nih melenggang ke 2024? Kalau begitu langsung saja kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber kami. Sudah hadir di meja Catatan Demokrasi. Ada Bang Bagakul Silalahi, Jubir Koalisi Indonesia Maju Prabowo Gibran. Selamat malam Bang, boleh digunakan mikrofonnya. Selamat malam Bang Apul. Selamat malam. Oke, dan juga sudah hadir juga mengenakan kaos partai ya hari ini ya. Ada Bang Ade Armando, politisi PSI. Selamat malam Bang, Assalamualaikum. Selamat malam. Kita manggilnya berarti malam hari ini Bro Ade Armando. Oh ya, Bro Ade Armando. Atau sis juga. Kalau yang ini bro juga apa enggak ini ya? Ada Bang Boni Hargens, pengamat politik. Selamat malam Bang Boni. Selamat malam semuanya. Kami juga menghadirkan analis politik Universitas Nasional, Bung Slamet Ginting. Pak Slamet, sehat? Halo, apa kabar? Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang tidak mau kalah. Ini baru pertama kali kami hadirkan perdana di Catatan Demokrasi. Ada juru bicara TPN Ganjar Mahfud MD, Mas Ciko Hakim. Mas Ciko, selamat malam. Assalamualaikum, selamat malam. Gasnya nanti ditahan dulu ya, Mas Ciko ya. Kami juga menghadirkan Bang Andreas Pareira, politisi PDI Perjuangan. Bang Andreas, selamat malam. Selamat malam semuanya. Karena hari ini yang lagi hot dan juga viral mengenai putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, kami langsung libatkan ada pakar hukum tata negara, Bang Zainal Arifin Mukhtar yang akrab disapa Mas Uceng. Mas Uceng, langsung saja Mas, kami menuju ke Mas Uceng. Bagaimana dengan poin-poin yang disebutkan oleh Prof. Jimli tadi? Apakah memang ini sesuai dengan ekspektasi, memang layak mendapatkan pelanggaran berat dan posisi ketua MK diberhentikan? Oke, Mas Uceng, sebelum dijawab kita coba tampilkan dan juga dengarkan terlebih dahulu ya. Ini tadi pada saat Prof. Jimli membacakan hasil putusan tersebut. Kita simak bersama. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. 3. Memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dalam waktu 2 kali 24 jam sejak putusan ini selesai diucapkan memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4. Hakim terlapor tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi sampai masa jabatan hakim terlapor sebagai hakim konstitusi berakhir. 5. Hakim terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden
pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Mas Uceng langsung ditanggapi, sanksi pelanggaran berat berujung pemberhentian dari jabatannya. Mas Uceng. Iya, begini ya. Yang pertama, salam buat bapak-bapak semuanya yang ada di sana. Biasanya nanti aktivis perempuan akan protes tuh, kok semuanya bapak-bapak nih, 7 orang bapak-bapak semua jadi pembicara. Seakan-akan tidak ada perempuan yang bisa menganalisis dengan baik. Tapi saya nggak tahu, itu nanti silahkan TV One yang menjawabnya gitu. Tapi yang kedua begini, kalau kita baca semua aturan normatifnya ya, yang ada di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, maupun Peraturan Mahkamah Konstitusi 1 tahun 2023, memang tidak punya kelengkapan yang bagus, yang lengkap gitu ya. Karena Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman memang berlaku untuk MK maupun MA, tapi pada teknisnya itu tidak bisa dikenakan kepada Mahkamah Konstitusi karena ada kendala-kendala itu yang tadi disebut di peraturan Mahkamah Konstitusi di putusan MK-MK sendiri. PMK 1 2023 mengatur soal teknis juga ada kendalanya di situ. Makanya kenapa juga MK-MK memberikan saran, tadi Prof. Jimli dan kawan-kawan juga memberikan saran untuk segera diperbaiki. Saya kira kita berangkat dari itu dulu. Artinya begini, kalau kita mau cari kelengkapan hukum seperti itu, saya kira putusan MK-MK hari ini itu adalah putusan normatif yang paling mungkin. Karena berdasarkan norma yang ada, yang dimungkinkan. Karena kalau selain dari itu, saya kira Prof. Jimli dan kawan-kawan harus melakukan terobosan. Ya, terobosan dalam bentuk apa? Tentu melakukan penafsiran ulang terhadap sebuah aturan. Nah, jadi pertanyaannya misalnya begini, apakah putusan MK-MK tadi tidak ada terobosan sama sekali? Sebenarnya ada. Yang pertama terobosannya adalah ketika MK-MK mencoba menafsirkan ulang jenis sanksi. Jadi kalau kita bicara sanksi di pasal 41, di PMK 1 2023, itu jenis sanksinya ada 3. Teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian dengan tidak hormat. Nah, oleh MK-MK, pemberhentian dengan tidak hormat itu ditafsirkan ke arah pemberhentian bukan dari jabatan hakim, tapi pemberhentian dari ketua. Ya, artinya ya di situ ada konteks penafsiran sebenarnya gitu. Kenapa kemudian itu bisa dilakukan? Termasuk ketika MK-MK kemudian mengumumkan juga, bukan cuma itu, tapi kemudian Anwar Usman juga dilarang untuk menyidangkan semua perkara yang berkaitan dengan pasal 169 lagi. Karena seperti kita ketahui sekarang ada beberapa permohonan yang masuk soalan itu ya. Dan yang ketiga, terobosannya juga dilakukan itu adalah MK-MK mengatakan Anwar Usman pun juga tidak boleh menyidangkan semua perkara yang berkaitan dengan kepemiluan. Ya, jadi tidak boleh menyidangkan pilpres dan lain-lain sebagainya yang itu berpotensi konflik kepentingan karena kemudian tadi sudah dijelaskan di putusan MK-MK bahwa ada begitu banyak prinsip yang dilanggar soal imparsialitas, soal integritas, soal ada begitu banyak tadi yang dilanggar. Nah, apakah putusan ini menyelesaikan semua hal? Saya pikir tidak. Karena ada beberapa pertanyaan lanjutan tentu saja. Ya, ada implikasi lanjutannya. Yang pertama misalnya begini. Apakah ini mengakhiri soal posisi Anwar Usman? Kalau kita lihat jenis pelanggarannya tadi, itu pelanggarannya bertubi-tubi sebenarnya ya, dan sangat variatif, dan itu berkaitan langsung dengan kapasitas Anwar Usman. Coba dibayangkan sekarang Anwar Usman hanya dikatakan sebagai tidak punya etika dalam kaitan dengan 4 hal yang disebutkan oleh MK-MK tadi, tetapi pada saat yang sama dia masih diperbolehkan menjadi hakim dan menyidangkan perkara-perkara lain yang berkaitan dengan pengujian, selain perkara yang sudah dilarang oleh MK-MK. Nah, menurut saya ini menarik karena tentu ada perdebatan bagaimana sih kondisi kualitas etiknya ketika kemudian dia harus dia masih bisa menyidangkan perkara-perkara lain.
saya kira Binsar Saragih itu menyatakan dengan tegas bahwa dalam konteks itu harusnya dia dipecat dari jabatannya. Ya, bukan dipecat dari ketua, tapi dipecat dari jabatan hakimnya. Itu yang pertama. Yang kedua, MK juga menolak masuk ke soal putusan 90. Yang saya bilang tadi ya, memang karena secara normatif ya hanya itulah yang mungkin dilakukan, karena sulit sebenarnya MK mau masuk ke putusan 90 kecuali dia melakukan terobosan hukum. Ya, makanya saya bilang tadi mungkin MK memegang dirinya untuk tetap normatif. Nah, tapi menjadi menarik sekarang adalah posisi putusan 60 itu sendiri. Putusan 90 itu sendiri. Pertama begini. Yang sebenarnya sekarang sudah ada 3 permohonan yang masuk ke MK. Jadi dengan segera nanti MK akan menyidangkan permohonan yang serupa dengan 169 dan kelihatannya bisa jadi MK akan berubah. Kenapa? Karena kalau Anwar Usman keluar, komposisi hakimnya menjadi 4 sama tuh. 4 sama ya. Siapa yang menjadi ketua maka itulah menjadi putusan. Itu ada dalam undang-undang MK. Makanya kenapa kemudian dikatakan silahkan segera dipilih ketua baru, dan kalau ketua baru itu menyidangkan, nanti akan di mana ketua berdiri, disitulah putusan MK. Kalau kita bayangkan bahwa hakim-hakim MK tetap 2-4-4. Kan kemarin 5-4 ya. 5-4-5 menyetujui, 4 yang menolak gitu. Yang dissenting. Kalau Anwar Usman dikeluarkan menjadi 4-4, berarti nanti pemutusnya adalah di mana ketua. Siapakah ketua baru kita belum tahu. Nah, yang kedua adalah kenapa MK harus segera menyidangkan dan menyelesaikan, karena ini berkaitan dengan masa depan demokrasi dan pemilu itu sendiri. Coba Anda bayangkan, saya hakul yakin bahwa kalau misalnya dibiarkan ya tanpa kemudian segera disidangkan oleh MK, otomatis serangan terhadap Gibran tetap menjadi tinggi. Dengan mengatakan bahwa Gibran adalah kandidat yang diperoleh melalui sebuah proses yang tidak etis. Gibran adalah proses pencalonan yang dilakukan oleh pamannya yang sudah dihukum secara etis. Nah, itu sebabnya saya kira ada baiknya MK segera menyidangkan untuk memutuskan nih, apakah itu benar atau tidak benar. Mas Uceng. Ya, karena dengan putusan itu bisa mengakhiri nih perdebatan-perdebatan yang mengatakan Gibran ini lahir dari sebuah proses yang tidak etis. Oke. Dan Mas itu Uceng. MK yang sebut. Ya. Baik, artinya Anda ingin menyampaikan bahwa sebenarnya putusan MK ini juga memiliki dampak atau implikasi politik? Sebenarnya tergantung MK-nya sekarang. Jadi MK, Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi maksud saya, itu kan menyerahkan. Dia mengatakan saya tidak bisa masuk ke putusan 90. Ya. Karena putusan ini sudah final and binding. Tapi ada 3 perkara loh yang sedang diajukan ke itu. Silahkan kemudian, kata dasarnya, sederhananya menurut saya, yaitu urusan Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan. Apakah memutuskan akan, ada 3 kemungkinannya kan. MK akan menolak permohonan itu, MK akan menerima permohonan itu, atau MK akan mengambangkan permohonan itu sampai diputus setelah proses pencalonan ini selesai. Karena kan permohonan ini baru masuk. Nah, saya nggak tahu apa yang dilakukan oleh MK. Cuma bayangan saya seharusnya MK segera menyidangkan. Karena kalau MK menyidangkan dengan segera, itu bisa menjawab beberapa hal. Saya selalu khawatirkan begini. Masa depan demokrasi yang akan bisa ribet. Ya, saya kasih contoh sederhana misalnya. Kalau misalnya Gibran dan Prabowo yang menang. Bisa dibayangkan gugatan yang banyak itu akan kembali berkaitan dengan proses pencalonan yang tidak etis. Ya, jadi seakan-akan ditarik jauh ke belakang lagi. Nah, maksud saya adalah di sini posisinya sekarang MK, bola etis sudah diselesaikan oleh MK, bola soal putusan pasal 169 ini diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Dan MK sudah bilang, silahkan Mahkamah Konstitusi ambil, tetapi Anwar Usman tidak boleh ikut dalam proses itu. Mas Uceng berharap segera disidangkan, tapi kalau kita lihat timeline Mas, 13 November itu seingat kami sudah penetapan paslon. Mungkinkah dalam waktu hanya 1 minggu hasilnya sudah keluar? Ada putusannya Mas dari MK.
dan mengubah semua dinamika yang terjadi? Kita tidak tahu ya bagaimana MK akan menyidangkan ini. Tapi kalau ditanyakan ke saya, satu, apakah putusan MK bisa diambil secara cepat? Banyak putusan MK diambil secara cepat. Kalau Anda masih ingat kasus Gus Dur di tahun 2000, pencalonan Gus Dur di tahun 2024, 2004 seingat saya, itu diputus hanya dalam berapa hari? 3 atau 4 hari. Ada banyak lagi permohonan yang pernah diputus, termasuk permohonannya Wiranto waktu itu, pernah diputus hanya 1 minggu semenjak didaftarkan. Artinya, apakah bisa diputus cepat? Bisa. Ada preseden, kemudian itu diputus cepat, begitu. Ya, Mas Uceng, tapi kan begini ya, ada aturan juga Bang menetapkan tanggal 8 November ini batas terakhir perubahan pasangan calon yang akan berlaga di Pilpres 2024. Menurut Anda, mungkin tidak hal ini akan terjadi? Oke, jadi gini ya, ini kalau kita baca ya, soal persyaratan kandidat, itu ada tanggalnya, tanggal 8 untuk pergantian, tapi penetapan secara keseluruhan itu adanya di tanggal 13. Ya, jadi tergantung nih, kita mau ambil patokannya di tanggal 8 atau tanggal 13. Saya kira masih ada kemungkinan ditafsirkan ke tanggal 13. Satu, masih ada kemungkinan tentu saja, karena penetapan akhir pencalonan tanggal 13. Dan yang kedua, Anda jangan lupa bahwa sebenarnya di peraturan, di perundang-undangan soal pemilu, masih ada kesempatan untuk mengganti pasangan sampai 60 hari atau 2 bulan sebelum pencoblosan. Walaupun itu khusus untuk 2 hal, seingat saya ya. Nanti bisa dicek kembali. Seingat saya khusus 2 hal. Yang pertama adalah kalau pasangan calon itu berhalangan tetap atau kemudian meninggal dunia. Ya, jadi ada 2 tuh kemungkinan. Nah, ini perdebatannya tentu soal kausanya. Kalau yang 8 dan 13 November itu kausanya berkaitan dengan syarat pencalonan. Kalau syarat yang 60 hari sebelum pencoblosan, karena itu di 60 hari itu hitungannya adalah sebelum pencetakan surat suara ya, itu bisa mengganti oleh alasan kalau bukan meninggal dunia, ya berhalangan tetap. Nah, itu tentu beda-beda tuh, tergantung bagaimana penafsiran, lagi-lagi ini soal penafsiran. Ya, apakah kita akan strict di soal syarat pencalonan, dan itu selesai di antara tanggal 8 dan 13, ataukah kita mau melebarkan tafsir untuk mengatakan masih mungkin dilakukan penggantian sampai belum dicetaknya surat suara. Walaupun sebelum percetakan surat suara itu lebih spesifik ke arah atau lebih ke soalan lebih pada soalan apakah dia berhalangan tetap atau kemudian meninggal dunia. Baik Mas Uceng, tadi poinnya jelas Mas Uceng ya. Ini ranahnya masih etik. Bang Apul harus komentar, Bang Apul. Bang Apul, kami ingin dengar suaranya dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Gibran. Ketika Mas Uceng mengatakan bisa jadi dampaknya itu yang paling jelas adalah justifikasi bahwa Gibran lahir dari ketidakprofesionalan, ketidakindependensi dari Hakim Mahkamah Konstitusi. Sesaat lagi Bang Apul, ditanggapi hanya di Catatan Demokrasi pemirsa.